Sama-sama shalom, buat guys gereja Tiberias yang diberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh berikan tos kiri kanan kita, berikan salam sukacita. Sama-sama katakan, kita punya Allah yang sungguh baik, sangat baik. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Lord, you again, thank you mercy. Let's forever give you my life, Jesus. Thank you. all
Lagi. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Mari, one again. Semangat cikgu. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sahabat yang terdekat dalam hidupmu, boleh sama-sama lambaikan tangan kita saudara. Berikan salam kembali kiri kanan depan belakang, katakan Yesuslah sahabat setia kita yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Katakan amin. Takkan kau tinggalkan setia kami. Baik sama-sama. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku. Apa? Itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, yang ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Mari angkat syukur buat Tuhan sore hari ini. Takkan kau tinggalkan kami. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, yang ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, yang ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Ambillah janji-janjimu dalam hidup kami, masa depan yang penuh pengharapan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama. Kau besertaku, takkanku, aku, kau menjagaku, takkanku, aku, kau besertaku, takkanku, aku, kau membiarkan menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabat. Sambil angkat tangan saudara, sama-sama. Untuk selama-lamanya, takkan pernah kau tinggalkan. Sekali lagi, Yesus kau,
Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sekali sama-sama berikan tos kiri kananmu, katakan kasih Allah tercurah sempurna bagi setiap kita sepanjang tahun ini. Amin. Mari sama-sama di dunia. Syukurmu, oh pujianmu kepadaku. Mari sama-sama. Kasih sudah selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Lebih keras lagi buat Tuhan, angkat syukurmu semua. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bila pada sore hari ini, mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikannya dalam hidupmu. Bersyukur buat setiap penyertaannya dalam kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami mau datang, kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya saat kami menyembah-Mu, Engkau disenangkan di tempat ini ya Tuhan. Bila kami undang hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini. Lebih setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Tuhan yang jamah setiap kami dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah setiap kami yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Kami yang beban berat, biarlah Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Dan bagi setiap kami yang punya banyak masalah,
Tuhan yang sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami percaya kuasa-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu di tempat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, ku kagum cara-Mu Tuhan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagum cara-Mu, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
segala musik hidupku. Biar musik memuji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari buat mereka sangat suaramu katakan yang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lebih sungguh lagi boleh regas katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Kau begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di musim hidupku Tuhan.
kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bangkitkan iman-Mu, katakan Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Lebih sungguh lagi Bonerges katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bonerges katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang telah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda Bonerges di tempat ini. Sebelum kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen. Ya. Yaitu berdiam diri itu ya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kemudian kita juga banyak berdoa, menyembah selalu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, hasilnya adalah semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin bergaul akrab dan mengerti serta mengenal siapa Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita akan sesuai dengan rancangan juga kehendak Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita akan dapat menghadapi masa-masa sukar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akan mendapat petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak taat, harus taat bahkan 100% taat kepada firman Tuhan yang adalah perjalanan iman menuju kepada kehendak Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, video lengkap dari khotbah yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Apa itu Kesederhanaan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa itu kesederhanaan? Yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Dalam Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 14. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberikan mereka lebih. Mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai permintaan Tuhan, kemana mereka harus menyalurkan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, kikir, atau materialistis. Yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 16, Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 6 ayat 54. Kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Kita harus mengerti semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi penyebar berkat untuk kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 24, Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Kita tidak dilarang menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup. Yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Dalam Yohanes 5 ayat 41 sampai dengan 47 dan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah, walaupun tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Tanpa disadari, banyak orang digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, atau dinilai baik. Orang sederhana tidak mencari hormat dari manusia, karena ia akan lebih mencari hormat dari Allah. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau.
tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus, demikian suara gembala bagi setiap kita tempat ini. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sambut kebenaran firman Tuhan. Seundang setiap kita bangkit berdiri. Hanya Engkau lah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, oh bagiku. Kita berikan tepuk tangan paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sungguh besar bagi kami.
Boleh tadi pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Napas hidup masih Tuhan beri. Kesehatan sempurna Tuhan anugerahkan. Sampai sore ini kami boleh ada kembali dalam rumah Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sangat baik, yang sudah menyertai memberkati hidup kami luar biasa. Itu sebab kami datang sore ini membawa pujian kami Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik. Sebab kami rindu apa yang kami kerjakan semuanya boleh naik menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah ini ibadah yang boleh memberkati kami. Ibadah yang menyenangkan hati Engkau, sehingga kami terlalu yakin percaya kami pulang nanti tidak seperti kami datang. Kami pulang pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami diubahkan Tuhan, kami diberkati, bahkan kami boleh melihat kuasa mujizat Tuhan nyata dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami boleh dengar. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau jadi pelaku firman Tuhan, sehingga janji firman Tuhan dalam hidup kami jadi pelaku firman. Apa saja yang diperbuat oleh kami, Tuhan jadikan berhasil dalam nama Yesus. Terlebih kami sebentar terima kuasa yang terbaik, yaitu korban tubuh darah-Mu dalam hidup setiap kami. Yesus tinggal dalam kami tinggal dalam Kau. Setiap kami mengalami kelemahan tubuh, kami pulang percaya, kami dijamah Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang susah, Roh Kudus hibur kami. Bahkan kami masih terikat dalam dosa, kami pulang bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur. Setiap kita yang siap diberkati dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, ada shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabar teman-teman semua? Pasti diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kemarin sudah Valentine's ya saudara, kemarin sudah merayakan sama-sama saudara hari kasih sayang ya saudara. Dapat apa saudara dari sahabat, mungkin dari orang-orang yang saudara kasihi? Ada sesuatu yang saudara dapat, amin. Puji Tuhan ya, paling enggak dapat coklat ya saudara ya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yuk mari sama-sama saudara, karena kemarin hari Valentine saudara, maka kita mau dengar firman Tuhan hari ini, yaitu dengan judul mengasihi Tuhan saudara. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Yang pertama dari Roma 8 ayat yang ke-28. Yang pertama kita buka Roma 8 ayat yang ke-28 saudara. Satu bagian firman Tuhan yang kita mau dengar dan kita mau pelajari pada sore hari ini. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras, karena semua anak-anak muda saya lihat saudara, maka semangatnya juga pasti mudah. Katakan amin. Haleluya. Yuk Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua kita baca lagi bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 saudara. Yuk sama-sama anak-anak muda yang siap diberkati dengan iman percaya, kita katakan 3, 2, 1 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, saya percaya dua ayat ini menjadi ayat emas ya dalam hidup setiap kita, dan saya percaya mungkin saudara sudah hafal sekali ayat ini dengan titik komanya saudara ya. Tetapi ada bagian yang menarik kalau kita perhatikan di dua firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara, di dua ayat ini, bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan ya. Bahkan Allah juga saudaraku menyediakan berkat-berkat terbaik yang belum pernah kita lihat, dengar, dan belum pernah timbul dalam hati manusia. Saudara, Alkitab berkata semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ternyata ada kalimat yang menarik, kata yang menarik di sana saudara, yaitu berkat-berkat Allah bekerja dengan kuat kuasanya saudaraku. Ternyata saudaraku, Allah bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, orang mengasihi Tuhan, amin. Amin. Siapa yang merasa kita mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangan kita sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebab makanya kita hadir. Katakan amin. Hari ini kita hadir di gereja merupakan salah satu bentuk nyata bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Betul nggak saudara? Jelas ya, makanya saudara hadir. Ada yang pulang kerja,
capek, ya tadi ngobrol sama bro di bawah ya, pulang kerja langsung ke sini, mukanya masih letih lesu ya saudara ya, haleluya ya, tapi sekarang sudah segar kembali ya, puji Tuhan ya, pulang kerja langsung pergi ke gereja, puji Tuhan mantap ya. Ada yang mungkin rumahnya jauh, saya juga jauh saudara, rumah saya di daerah Tangerang saudara ya. Kalau kemarin saudara bisa hitung berapa kilometer ya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka semuanya tidak menjadi masalah bagi kita. Katakan amin. Saudara boleh hadir, kita menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saudaraku yang menarik lagi, dari 2 ayat yang kita baca tadi, kata mengasihi dia di sana, mengasihinya menggunakan kata bahasa aslinya Yunani yaitu agape atau agapau. Saudara tahu kasih agape, Alkitab tidak menjelaskan dan mencatat secara eksplisit tentang beberapa jenis kasih, tetapi saudaraku dari bahasa aslinya, ternyata saudaraku kita bisa mengetahui ada beberapa jenis kasih menurut bahasa aslinya. Yang pertama saudaraku yaitu kasih storge. Tahu saudara storge? Halo? Pernah dengar kasih storge? Storge itu kasih antara orang tua kepada anaknya. Nah, itu storge, saudara ya. Yang kedua ada namanya kasih phileo atau philea. Ya, itu namanya kasih persaudaraan antar sesama, saudara. Sesama manusia. Yang ketiga ada namanya kasih eros. Ya, eros itu bukan nama orang, saudara. Tetapi eros ini di sini adalah kasih antar lawan jenis. Sehingga ya kedua pasangan bisa jatuh cinta gitu ya, menjalin hubungan sampai menikah. Itu karena ada kasih eros. Yang terakhir ada kasih yang paling berbeda, kasih Tuhan namanya kasih agape. Sudah sama-sama katakan sama saya kasih agape. Kasih agape ini yang paling berbeda. Kalau storge, kalau phileo, kalau eros itu kasihnya selalu berbicara mengenai take and give. Kasihnya selalu 2 arah, jika maka. Take and give berbicara saudaraku artinya begini, ketika kamu mengasihi aku baru mengasihi engkau. Gitu ya. Jadi selalu ada timbal balik. Jadi jika maka, jika kamu sayang sama aku baru sayang sama kamu. Gitu ya. Selalu begitu. 3 kasih ini, storge, phileo, eros. Tetapi kalau kasih agape, ini kasih yang paling berbeda. Kasihnya bukan take and give saudara. Bukannya 2 arah, tetapi kasihnya itu one way, 1 arah. Kasihnya bukannya jika maka, tetapi kasihnya itu walaupun. Sama-sama katakan sama saya walaupun. Makanya Alkitab berkata di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Itu kasih Tuhan. Sekalipun saudara nggak suka Tuhan Yesus, saudara benci Tuhan Yesus, saudara nggak sayang Tuhan Yesus, saya mau katakan sama saudara, dia tetap sayang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bahkan 2000 tahun yang lalu dia sudah buktikan, saudaraku, rasa cinta dan sayangnya kepada setiap kita. Dia naik di atas kayu salib, dia korbankan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Katakan amin. Sehingga hari ini kita dimenangkan, kita diselamatkan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Jadi kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang walaupun, saudara. Jadi ternyata di ayat Roma 8:28, 1 Korintus 2:9 tadi berbicara, saudara, bahwa berkat-berkat dan penyertaan pekerjaan tangan Tuhan yang kuasa itu yang bekerja dalam hidup kita, semuanya bisa terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sifatnya walaupun. Apa itu artinya? Artinya sekalipun hari ini saudara ke gereja, doa-doa saudara belum dijawab, saudara. Apapun itu, walaupun doaku belum dijawab, aku tetap cari wajah Tuhan. Katakan amin. Walaupun mungkin kau belum melihat bagaimana Tuhan menolong setiap masalah pergumulanmu hari ini. Walaupun itu belum terjadi, aku tetap cari Tuhan, aku tetap melayani Dia. Katakan amin saudara. Maka saudaraku itu terjadi bagi orang-orang yang punya kasih yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka saya doa engkau dan aku jadi anak muda yang punya kasih Tuhan sungguh-sungguh kepada Dia. Katakan amin saudara. Amin. Yang percaya setuju kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Tadi saya sudah tanya di awal ya. Saya percaya kita semua setuju bahwa kita mengasihi Tuhan itu sebab kita hadir. Betul? Tetapi saya mau katakan tidak semua orang di gereja adalah orang yang mengasihi Tuhan. Loh kok gitu Pak Pendeta? Ya, karena juga ada orang kadang-kadang juga, mohon maaf saudara, ada yang di gereja hadir. Tetapi saudaraku tangannya panjang saudara ya. Haleluya. Ya. Masih suka terjadi di gereja, kadang-kadang orang kehilangan dompet, handphone, dan sebagainya. Ternyata saudaraku, tidak semua orang di gereja adalah orang yang mengasihi Tuhan. Betul apa betul? Ini diam aja saya curiga nih, haleluya, puji Tuhan ya. Tidak semua orang di gereja, orang yang mengasihi Tuhan. Saya nggak menuduh saudara.
Tetapi ketika saudara datang dengan hati yang sungguh-sungguh datang mencari wajah dia, mengasihi dia, saya percaya pulang kita tidak sama lagi, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin saudara, iya. Saya punya tante pernah, dia salah di waktu ibadah di gereja, WL-nya bilang, mari sama-sama kita berdiri, kita bertepuk tangan menyembah Tuhan. Dia berdiri saudara, lalu dompetnya, tasnya ditaruh di kursi di tempat di mana dia duduk saudara ya. Pujian, penyembahan selesai semuanya, dengar firman selesai. Pas mau kasih persembahan, buka tas dia baru sadar saudara ya. Ternyata dompet sama handphonenya sudah raib saudara, entah kemana ya. Ada mujizat terjadi, haleluya ya saudara. Maka saudaraku, tidak semua orang di gereja juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Maka hari ini kita akan pelajari saudara, apa kata Alkitab tentang orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, saya masuk lanjut poin yang pertama saudara. Apa kata firman Tuhan berbicara tentang orang yang mengasihi Tuhan? Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Amin. Coba kita baca dulu ayatnya saudara. Kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1, iya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Halo? Siapa yang sampai hari ini merasa bahwa lakukan firman Tuhan adalah perintah Tuhan itu berat Pak Pendeta? Aduh, jaga hidup kudus, aduh gak gampang Pak Pendeta. Jaga hidup benar, aduh sulit Pak Pendeta. Dunia sekarang, waduh kalau gak ikut cara-cara dunia gak bisa Pak Pendeta. Ya, kalau kita nggak jaga hidup kudus, kalau kita ikut cara dunia, kita nggak bisa kerja Pak Pendeta. Halo? Siapa yang masih merasa bahwa hari ini melakukan firman Tuhan adalah sesuatu yang berat? Bisa angkat tangan saudara. Kalau saudara masih berpikir demikian, Alkitab berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Tapi ada tingkat kesulitannya nggak? Ada dong, betul nggak? Iya dong. Di mana-mana ketika kita melakukan sesuatu hal, tindakan pasti ada tingkat kesulitan, mungkin di sana ada tingkat risikonya, betul nggak saudara ya? Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan, karena Alkitab berkata perintahnya itu tidaklah berat. Kalau ada tingkat kesulitan pasti ada saudara, amin. Tetapi sifatnya pasti untuk mendidik setiap kita, katakan amin. Saudaraku, Alkitab berkata orang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, nah saudara kasih Tuhan anak-anak muda khususnya, kadang-kadang kita hanya cinta akan berkatnya, kadang-kadang kita hanya cinta akan mujizatnya, akan kuasanya, tetapi mohon maaf, kita tidak cinta kepada pribadi yang memberikan berkat-berkat tersebut. Betul apa betul? Halo? Kadang-kadang kita cuma cari berkatnya, mujizatnya, kuasanya dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kita nggak punya waktu untuk baca firman. Betul apa betul? Mohon maaf, kadang-kadang kita menjadikan diri kita orang yang paling munafik di dunia ini, saudara. Mohon maaf, saudara ya. Kenapa? Kadang-kadang kita ngomong kita cinta sama Tuhan, tapi kita nggak punya waktu untuk baca firman. Saudara, apa buktinya kalau kita cinta sama Tuhan terus kita nggak punya waktu untuk baca firman? Saya percaya orang yang punya menyediakan waktu buat Tuhan, baca firman Tuhan, maka dia adalah orang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Bahkan bukan cuma baca, dengar, ya, dia renungkan, dia pelajari, saudara, bahkan jadi pelaku-pelaku firman. Alkitab berkata maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Saudaraku melakukan firman Tuhan, setia dalam perkara kecil. Halo? Kadang-kadang mohon maaf, bagaimana kita mau jadi pelaku firman Tuhan, kadang-kadang di tengah-tengah dunia kita nggak mau ikut aturan main yang ada, peraturan yang ada. Betul nggak? Contohnya misalnya peraturan rambu-rambu lalu lintas. Halo? Padahal Alkitab bilang semua pemimpin, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Siapapun itu pemimpin di tengah-tengah dunia ini, semua atas seizin Tuhan. Katakan amin. Kalau atas seizin Tuhan, berarti semua aturan yang dibuat, semua peraturan yang ada, maka kita harus ikutin nggak? Ikutin nggak saudara? Ikutin dong. Kenapa? Karena semua pemimpin berasal dari Tuhan. Betul nggak ya? Berarti semua aturan dan peraturannya harus kita ikutin. Betul?
Tapi kadang-kadang mohon maaf kita kadang-kadang nggak peduli aturan-aturan, peraturan di dunia, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Mungkin saudara berpikir, aku hanya mau ikut perintah Tuhan aja. Saudara mau jadi pelaku firman Tuhan sederhana. Hukum yang kelihatan depan mata, kita harus tunduk. Amin saudara. Kita harus lakukan, kita harus taat. Saya percaya kau dan aku kita bisa jadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Siapa yang hari datang naik sepeda motor pergi ke gereja, angkat tangan saudara. Haleluya. Yang suka langgar rambu-rambu lalu lintas ada saudara? Puji Tuhan. Oh ada ya, puji Tuhan ada yang ngaku saudara ya. Tuhan Yesus sederhana bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Ya saudara. Ya. Satu kali saudaraku saya pernah bertemu dengan satu jemaat saudara ya. Di pinggir jalan besar saudara. Karena ya saya lihat ini kok pinggir jalan ini kok macet saudara ya. Ini karena satu arah lalu ini kok apa yang buat macet. Ternyata ada satu ibu-ibu naik motor lawan arah Bapak Ibu saudara ya. Ternyata jemaat Tuhan saya lihat. Naik motor ibu-ibu lawan arah. The power of emak-emak, saudara ya kan, haleluya. Udah gitu bukan cuma lawan arah, saya lihat nggak pakai helm, Bapak Ibu saudara ya. Oh mantap ya, dengan PD-nya. Yang lain jadi bikin macet saudara ya. Udah gitu pas ngelihat saya di seberang jalan, dia langsung sapa saya. Shalom Pak Pendeta, kata dia gitu. Saya langsung buang muka, siapa lu, saudara ya kan. Ya kadang-kadang dengan PD-nya udah lawan arah nggak pakai helm, shalom lagi, haleluya, puji Tuhan ya. Kalau orang lihat, orang dunia lihat tahu itu siapa, aduh orang Kristen. Jemaat gereja Tiberias. Saudara. Nanti nama Tuhan bukan dipermuliakan, tapi nama Tuhan permalukan. Betul nggak? Saudara, kalau mau jadi pelaku firman, persetia dalam perkara-perkara kecil. Semua aturan yang ada di tengah-tengah di dunia, di hidup kita ini, kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Dan itu membentuk kita nanti, saudara, membawa kita dalam satu pembentukan karakter, supaya kau dan aku semakin hari, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Katakan amin. Hidupku diberkati luar biasa. Amin, saudara. Yang percaya setuju kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin saudara. Makanya Daud Bapak Ibu saudara diberikan kemenangan waktu dia perang. Sebab kenapa? Dia mengikuti aturan main yang ada di Ulangan pasal 20 yang mengatur tentang hukum perang dan diperuntukkan untuk semua raja-raja Israel. Nah ketika dia tunduk taat lakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, maka saudaraku ada berkatnya ya, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tapi kalau enggak tunduk menyimpang, maka saudaraku kita akan berujung dan kita akan masuk di dalam yang namanya dosa. Kenapa? Karena dosa itu artinya melenceng dari sasaran. Dosa itu bahasa aslinya hamartia saudara ya. Jadi hamartia itu artinya melenceng dari sasaran. Semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita enggak sesuai sasaran, itu namanya kita sedang melenceng. Makanya Adam Hawa waktu di Taman Eden, Tuhan berikan satu perintah sasarannya jelas. Apa itu? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi jangan makan buah yang ada tengah-tengah taman. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul ya saudara ya? Kalau kamu makan buahnya nanti kamu mati saudara. Sasarannya sudah jelas. Jangan dimakan. Yang lain boleh dimakan, yang di tengah taman gak boleh dimakan. Nanti kamu mati. Tapi perhatikan, ternyata Hawa dan Adam memilih untuk makan buah itu. Lalu dia jatuh dalam dosa. Melenceng dari sasaran. Padahal sasarannya sudah jelas, jangan dimakan. Amin. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudaraku, kita seringkali melenceng dari sasaran. Betul apa betul? Ya, Tuhan mau supaya kita hidup kudus, tapi kita nggak jaga hidup kudus. Kita melenceng dari sasaran. Ya, Gembala Sidang mendiang selalu menyerukan di atas mimbar ini, mari berjuang hidup baik, hidup benar. Ya, suci berkata, berpikir, berbuat, tapi kadang-kadang seringkali kita melenceng dari sasaran. Betul apa betul? Anak-anak muda perhatikan baik saudara, supaya engkau dan aku untuk mencapai sasaran yang Tuhan tuju, gak gampang memang, gak mudah saudara. Ya, tantangannya banyak anak-anak muda, orang-orang Kristen hari ini saudaraku, berbicara mengenai apa? Pasangan hidup, apalagi? Paling sering, paling banyak. Halo? Saya lagi ada doakan satu anak muda, mamanya minta tolong doakan, namanya Samuel. Ya, Samuel, mamanya sedih, nangis, minta doain anaknya. Pak Pendeta doain anak saya namanya Samuel. Kenapa Bu anaknya? Dia pacaran sama orang yang gak seiman. Udah gitu statusnya mohon maaf bukan single tapi double. Tahu double? Yang gak usah disebut ya, statusnya udah double saudara. Statusnya double dan bukan anak Tuhan. Mamanya nangis sedihnya luar biasa.
Doain Pak Pendeta supaya Samuel mau tinggalkan itu wanita, itu perempuan. Supaya Samuel gak jual imannya untuk pasangan hidup. Halo? Supaya dia gak tukar Yesus untuk hal yang sementara. Ada yang hari ini sedang menjalin hubungan dengan yang berseberangan, ada saudara? Halo, saudara sedang di persimpangan jalan. Hidup ini pilihan loh saudara, ya. Saudara mau tetap dalam Yesus atau enggak nih? Jangan bilang, oh Pak Pendeta nanti saya injilin. Jangan ngomong deh. Jangan-jangan bukan diinjilin, malah saudara nanti diintilin saudara ya. Artinya nanti diikutin, malah saudara bukannya membawa dia dalam Tuhan, malah nanti saudara yang ke bawah-bawah lagi. Betul ya saudara ya? Betul nggak? Kadang-kadang kata-kata kita rohani, nanti saya bawa dia dalam Tuhan Pak Pendeta. Ya, jangan mencobai Tuhan deh, betul nggak saudara ya? Saudara mamanya nangis-nangis supaya kenapa Samuel supaya tinggalkan saudara, yaitu pasangannya yang hari ini dia jalani saudara. Saya juga sedih, kenapa? Karena namanya Samuel, ini nabi saudara ya kan, haleluya ya. Ternyata saudaraku yang namanya Samuel sedang menjalin hubungan dengan pasangan yang tidak seiman. Alkitab berkata terang dan gelap tidak dapat bersatu. Makanya cari pasangan yang seiman, yang seimbang, yang takut Tuhan, amin. Bahkan yang satu roh, apa kerinduannya mungkin melayani Tuhan sama-sama. Mantap itu saudara, ya kan? Jangan dilawan, firman Tuhan berkata terang dan gelap tidak dapat bersatu. Itu betul saudara, itu betul. Amin. Percaya deh, saya sudah pengalaman. Saya sudah berkeluarga, anak saya sudah 2. Percaya deh saudara, jangan dilawan itu pesan firman Tuhan ya. Maka pilihan di tangan setiap kita. Jadi pelaku firman, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, apa kata Alkitab mengenai orang yang mengasihi Tuhan? Yang kedua, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci dosa dan kejahatan. Coba kita baca ayatnya saudara, Mazmur pasal 97 ayat 10 bagian yang A. Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, 1, iya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Saudaraku, Alkitab jelas berkata bahwa upah dosa ialah maut saudara. Hari ini tantangan kita anak-anak muda supaya kita berani berkata tidak kepada dosa. Seringkali kita kompromi sama dosa. Seringkali kita bermain-main dengan dosa. Saya punya teman sampai hari ini kerjaannya masih, mohon maaf, kerjaannya masih tukang keluar masuk diskotik Bapak Ibu Saudara. Iya benar, belum bertobat dia. Saya tanya, bro gimana sekarang? Masih suka ini? Ke klub? Oh masih dong, ngomongnya mantep lagi. Masih dong kata dia saudara ya. Terus minggu gimana? Oh minggu ke gereja dong kata dia. Perjamuan kudus minta ampun sama Tuhan. Terus Sabtu, oh gitu lagi dong kata dia gitu saudara. Terus dia bilang begini sama saya, kita itu harus bisa membedakan mana perkara duniawi, mana perkara rohani katanya gitu saudara ya. Tapi saya bilang gak gitu juga, keles ya saudara ya. Saudaraku, kadang-kadang hari ini kita masih hidup dalam dosa, kadang kita masih bermain-main, kadang-kadang kita masih berkompromi, kadang-kadang kita masih menginjak di arena abu-abu Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang saudaraku kita berpikir bahwa ketika Sabtu kita dugem, ya Minggu ke gereja minta ampun, Sabtu begitu lagi, Minggu minta ampun lagi. Saudara, Tuhan itu dipermainkan loh sama saudara. Halo? Saya ledekin teman saya, iya kalau pas Tuhan datang, kalau pas lu lagi di gereja minta ampun perjamuan kudus, haleluya puji Tuhan. Betul gak ya? Nah kalau pas Tuhan datang lu lagi di diskotik, repot, betul gak ya Bapak Ibu Saudara ya? Haleluya, amin. Kan kita kan rindunya kan waktu kita selesai di dunia kan lagu yang kita dengarkan bersama malaikat di sorga. Betul nggak? Nyanyikan kidung pujian. Oh puji Tuhan, berarti engkau dan aku kita ada di ruang maha suci. Tapi kalau lagu yang kita dengar terlambat sudah kau datang padaku. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Itu bukan ruang maha suci, itu ruang karaoke saudara ya. Haleluya ya. Jangan sampai tertinggal, amin. Gembala sidang mendiang selalu kita mengajak kita berdoa agar kau dan aku bersama keluarga kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tidak ada yang tertinggal, bahkan kerinduannya supaya kenapa? Engkau dan aku kita tetangga di dalam kerajaan sorga. Tantangan yang paling terberat anak-anak muda Kristen hari ini adalah sulit untuk berkata tidak kepada yang namanya dosa. Sulit membedakan mana yang boleh, mana yang gak boleh. Makanya harus berubah dulu.
Orang kalau terima Yesus, bertobat, yang pertama kali diubahkan Tuhan apa? Akal budinya. Roma pasal 12 ayat yang kedua, berkata apa? Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh, ini ada yang tahu ayatnya apa enggak? Saya curiga nih saudara ya. Coba kita lihat dulu ayatnya saudara ya, tidak ada di PPT saya, kebetulan saya baca buat saudara ya. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Ini yang namanya metanoia. Bukan nama toko buku, itu juga ya sama lah, mirip saudara ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal pikirnya, akal budinya diubahkan Tuhan. Orang bertobat, terima Yesus. Yang pertama kali diubah Tuhan ini cara berpikir. Sudut pandang, paradigmanya berubah. Halo? Dulu waktu belum ada Tuhan, ketemu masalah, stres, khawatir, cemas. Aduh gimana ya, aduh mati deh gue, aduh gawat nih. Tapi waktu diubahkan Tuhan, ada Yesus dalam hidupnya, cara pikirnya berubah. Masalah datang, dia bisa berkata, aku punya Tuhan lebih besar dari masalahku. Amin. Aku punya Tuhan lebih besar dari pergumulanku. Sudut pandangnya berubah. Dulu punya masalah, gampang khawatir, cemas, gak bisa tidur. Tapi sekarang waktu ada Yesus, masalah boleh datang, tidur masih tetap nyenyak. Katakan amin. Iya, bisa tidur nyenyak, masih ngorok lagi saudara ya. Upulesnya luar biasa. Artinya apa? Diberkati Tuhan. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, Alkitab berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Waktu diubah cara pikirnya, akal budinya, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya. Kita berkata yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu bisa terjadi waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Amin. Amin. Makanya mendiang gembala sidang, Pak Priyaji selalu bilang apa? Mari berjuang hidup baik, hidup benar, suci berkata, berpikir, berbuat, bertobat, minta ampun setiap hari. Sebab nanti di alam roh tidak ada lagi pertobatan, di alam roh tidak ada lagi pengampunan. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, sudah langsung direct tuh urusannya sama Tuhan. Halo? Tiketnya cuma 2, perginya kemana? Surga atau neraka? Halo? Amin? Makanya sebetulnya kalau ke rumah duka, kita nggak boleh berdoa untuk orang yang sudah tiada sebetulnya. Ya, karena nggak mempengaruhi apapun sebetulnya. Jadi kita ke rumah duka itu tujuannya untuk memberikan kekuatan buat anggota keluarga yang ditinggalkan, berdoa bagi anggota keluarga yang masih ada, betul ya? Supaya Tuhan pelihara, Tuhan berkati, gitu kan ya? Kalau yang sudah dalam Tuhan, meninggal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, apalagi yang mau didoakan, sudah pasti, sudah jelas. Apalagi yang jaga hidupnya baik, hidup sungguh-sungguh, dalam pertobatan, apalagi yang mau didoain. Betul nggak saudara? Sudah jelas. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Makanya selalu hidup dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Terlebih anak muda yang sudah memberi diri dibaptis, harusnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah memberi diri dibaptis, maka kita harus lahir baru. Ingat ya, kita masih tinggal dalam daging. Daging ini ada natur dosa. Halo? Sepi sekali ya, puji Tuhan, haleluya. Daging tubuh yang kita tinggali ini, saudaraku sampai hari ini ada natur dosanya. Makanya mengalami yang namanya kematian. Gak kekal kan? Betul gak? Daging nanti akan binasa kan? Betul gak? Nanti akan masuk ke lubang 2x1 itu. Betul gak ya? Cuma nanti masalahnya, ya bersyukurlah aku dalam Tuhan, saudara. Kita berkata nanti, ya pada Tuhan datang kedua kali nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan.
Bahkan kalau di Tesalonika, Paulus berkata nanti waktu Tuhan datang, orang yang terlebih dulu meninggal, kuburnya terbuka semua. Terangkat. Kita yang masih ada tinggal, diangkat ke surga. Mantap. Tapi tubuhnya bukan tubuh ini lagi nih. Tubuh yang tidak mengenal kertak gigi, udah gak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi pergumulan, masalah, air mata, udah gak ada. Dan juga tidak ada apalagi namanya, ratap tangis, kertak gigi, dan juga apa saudara? Halo? Halo? Tidak ada lagi kawin mengawin, kita berkata demikian. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Dalam kekudusan. Nah, kita masih ada natur dosanya. Nah, yang repot ini adalah saudara, karena ada natur dosanya, perhatikan ya, untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk, itu nggak perlu diajarin, udah bisa sendiri. Betul apa betul? Ada nggak yang pernah ngajarin saudara bohong? Orang tua saudara pernah ngajarin saudara bohong? Saya percaya nggak pernah. Betul? Tapi saudara bisa bohong nggak? Dengan sendirinya bukan? Otodidak ya? Betul ya? Tahu bisa bohong. Nggak perlu diajarin, bisa sendiri. Betul nggak? Mungkin ada yang mungkin juga kalau nggak dalam Tuhan, gampang sekali nipu orang mungkin. Berkata dusta mungkin. Tapi itu semua nggak perlu diajarin. Kenapa? Karena itu muncul karena ada natur dosa. Tapi untuk melakukan sesuatu yang baik, perlu diajarin nggak? Kadang-kadang kita perlu pakai rotan pukul anak kita, supaya dia bisa berkelakuan baik, betul nggak ya? Bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau untuk sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, nggak perlu diajarin, bisa sendiri, otomatis. Makanya itu penting kau dan aku, orang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang membenci, dan juga membenci dosa, dan juga saudara apa? Dan kejahatan dalam hidup kita, katakan amin. Say no atas dosa, ya. Aku nggak mau lagi bergaul dengan dosa, nggak mau kompromi lagi dengan dosa. Katakan amin. Yang percaya setuju kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Makanya kita memberi diri dibaptis, ya. Waktu di kolam baptis, sebentar ada baptisan ya, tanggal 21 ya saudara. Di kolam baptis itu ada dua pribadi yang menyaksikan. Yang pertama malaikat, yang kedua iblis. Benar, karena kita nggak lihat, karena supranatural. Waktu kita masuk ke kolam baptis, kita nyelam, nah hidup kita yang lama sudah mati bersama dengan Yesus. Iblis itu nangisnya luar biasa, nangis bombay dia. Kenapa? Karena dia bilang begini, aduh member gua hilangan member lagi. Member gua udah bertobat. Dia nangis karena kehilangan member. Waktu keluar dari kolam baptis, hidup kita baru bersama dengan malaikat bersorak-sorai. Kenapa? Member gua nambah lagi. Yes. Warga sorga. Katakan amin. Amin. Iya. Nama kita dicatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dikasih nama baptis. Ya kan? Tujuannya apa? Paling tidak ada karakter sesuai nama baptis itu yang melekat dalam hidup kita. Paling tidak. Makanya waktu orang sudah dibaptis itu harusnya sudah lahir baru. Hidupnya nggak sama lagi. Berubah. Amin. Iya. Kalau hidup kita masih sama lagi kayak dulu, aduh. Berarti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib semuanya menjadi sia-sia. Jangan sampai jadi sia-sia, katakan amin. Maka hari ini kita ambil komitmen, ambil keputusan selalu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin saudara, yang percaya setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang ketiga terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa kata Alkitab? Firman Tuhan berbicara mengenai orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, yaitu orang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesama dan tidak membenci saudaranya. Coba kita baca ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, jikalau seorang berkata, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau saudara berkata, saya orang mengasihi Tuhan, tapi saudara masih benci sama orang lain. Benci sama kakak, benci sama adik, benci sama orang tua, benci sama saudara-saudara. Saudara adalah penipu yang paling luar biasa. Gak mungkin seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, yang tidak dilihatnya.
Sedangkan yang dilihatnya aja langsung dengan mata kepala dia gak bisa mengasihinya. Apalagi dia berkata dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihatnya. Betul gak? Maka hari ini saudaraku, Alkitab juga berkata bukan cuma mengasihi sesama dan tidak membenci saudaranya. Ya, jaga hati kita, jangan ada kepahitan, jangan ada dendam gitu ya, jangan ada rasa sakit hati yang begitu luar biasa. Lepaskan semua, hilangkan semua, lepaskan pengampunan. Makanya Yesus ditanya, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang bersalah kepada kami?" Yesus berkata berapa? 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 aja udah 490. Itu jumlahnya sudah lebih daripada jumlah hari dalam 1 tahun, betul nggak? Artinya Yesus mau supaya kita tiap-tiap hari lepasin pengampunan. Betul nggak? Setiap hari itu baru 70 kali 7. Tapi Yesus ngomong 70 kali 7 kali. 7 kuadrat tuh berarti itu sudah. Hitung deh sendiri berapa tuh ya. 70 kali 7 aja udah banyak, kita harus limpahkan pengampunan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin saudara. Bahkan Alkitab berkata, ingat Efesus 6 ayat 12 bahwa musuh kita bukan melawan darah daging. Musuh kita bukan manusia. Tapi musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa. Melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penghulu dunia yang jahat ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Amin, saudara. Musuh kita bukan manusia. Kalau hari ini saudara masih ada kepahitan, dendam, iri hati, sakit hati, ingat wajahnya, nanti saudara lewat pujian penyembahan, panggil namanya, sebut namanya, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Tuhan, aku mengampuni dia. Amin. Kalau saudara membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kau belum bisa melepaskan pengampunan, maka kita belum bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Makanya itu sebab lambang salib gak kebetulan ya. Kristen itu lambangnya salib. Gak kebetulan saudara. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, kekuatanmu. Betul ya saudara? Lalu yang hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama itu adalah bahwa mengasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu gak kebetulan. Ada 2 garis yang membentang itu. Yang pertama garis vertikal. Yang kedua garis horizontal. Sehingga terciptalah lambang salib. Sekalipun lambang salib itu hukuman orang salib pada zaman itu, waktu itu saudara. Itu hukuman yang paling hina, orang yang paling jahat, orang yang paling bobrok. Itu hukumnya disalib. Sekalipun Yesus tidak ditemukan kesalahan saudara. Harus mengalami hukum salib. Tetapi gak kebetulan. Justru pada saat Yesus dihukum salib, yang tadinya salib lambang kehinaan saudara, berubah 180 derajat menjadi lambang kemuliaan. Katakan amin. Sebab kenapa waktu Yesus disalib, dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin saudara. Kuburnya kosong. Sehingga orang tercengang-cengang. Berubah image salib tadi. Wah, ternyata Yesus yang disalib ini berbeda. Yesus yang mengalami kebangkitan, kuburnya kosong, bahkan dia naik ke surga. Dan hari ini kita sedang menantikan kedatangan yang kedua kali, jemput saudara dan saya. Katakan amin. Bagian kita bersiap-siap, bagian kita berjaga-jaga. Maka hari ini kau dan aku hadir di rumah Tuhan. Kita membuktikan bahwa hari ini kita orang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Coba sama-sama pegang tangan kananmu, pegang di hati saudara. Dan kau berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, tilik setiap hatiku ya Tuhan. Supaya aku semakin hari semakin mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa berkati setiap anak muda yang hadir. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan juga Tuhan yang berkati masa depan yang berlimpah-limpah. Masa depan yang indah gemilang. Masa depan yang dijanjikan Tuhan berhasil. Mereka boleh nikmati dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama tutup Alkitabmu, datang sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kembali sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengajar kami hari ini untuk kau dan aku menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari hari ini tunjukkan dengan tindakan nyata kasih-Mu kepada Dia, kepada Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang boleh memberkati hidup kita sampai hari ini. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Ajar kami semakin hari mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup setiap kami. Ajar kami semakin hari mengerti untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Sehingga Tuhan Yesus, genaplah firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu nyata. Mujizat Tuhan bekerja dalam hidup setiap kami. Dan kami keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada berkat yang luar biasa dijanjikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya itu. Dan kami imani, kami pegang janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak muda yang mengasihi Engkau. Sehingga Tuhan, kami gak perlu takut melihat masa depan kami. Kami gak perlu takut melihat keadaan dunia hari ini. Kami gak perlu takut dengar berita-berita yang tidak baik hari ini. Sebab kami percaya Allah kami yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terlebih kami pegang janji firman-Mu. Kami yang ada kuasa minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, angkat tanganmu. Jemaat Tuhan saja katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi kita merasa mengasihi Dia, sama-sama katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita siapkan hati kita sore hari ini, sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terimalah berkat, terimalah mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita bersama-sama dengan iman kembali kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, sambut kuasa jika menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya,
Tuhan saudara, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita terima korban yang terbaik, yaitu kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama persiapan hatimu yang terbaik, bangkitkan imanmu. Hari ini Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Dia, maka kita percaya setiap doa-doa kita Tuhan mendengar, bahkan Dia menjawab dari kerajaan sorga. Amin saudara. Firman Tuhan berkata bahwa di Yohanes pasal 6, tubuhnya benar-benar makanan, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama saudara, dengan rasa syukur kita mau angkat roti yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus di atas kepala kita. Mari sama-sama bangkit imanmu, satukan hati, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku mulai hari ini kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami menolak virus cacar monyet di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku, semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di Yohanes pasal 6 berkata bahwa darahnya benar-benar minuman, darah kehidupan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari sama-sama dengan rasa syukur kita mau angkat di atas kepala kita setiap anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan. Mari bangkitkan imanmu, satukan hati, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perjinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu, saudara, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut, mungkin kau punya pergumulan pribadi. Di momen yang terbaik hari ini, sampaikan kepada Tuhan, di mana Tuhan ada tengah-tengah kita, Dia mendengar, Dia menjawab, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kembali sama-sama kita angkat kembali, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami punya iman, tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kami mulia akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan bahkan ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan. Sama-sama kita terima, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Naikkan setiap syukur dengan penuh doa di hadapan Tuhan. Sambil kita kembali bangkit berdiri. Dengan iman sambil mengangkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan. Darahnya benar-benar minuman. Mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi. Sama-sama dengan iman. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa untuk minyak urapan. Saudara yang bawa minyak bisa angkat minyak saudara. Firman Tuhan berkata di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar Gembala Sidang kami untuk kembalikan kuasa, perjamuan kudus, minyak urapan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu di Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, bahkan menjadi sarana yang penuh kuasa di hari zaman ini, yaitu menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini ada tanda, ada kuasa, ada mujizat Tuhan nyata, nama Tuhan dimuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Kembali kami naikkan syukur kami buat penyertaan Tuhan sempurna di ibadah Kamuda Buah Reges di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Pada sore malam ini kami bersyukur, kami bersuka cita. Tuhan baik yang sudah memberkati dari awal sampai terakhir. Kami bersyukur Tuhan Yesus, maka hamba doa berkati setiap anak-anak muda yang hadir malam ini. Tuhan berkati kehidupannya, berkati studi sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati karirnya, berkati masa depannya, berkati apa yang dicita-citakannya. Semuanya digenapi, berhasil terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Maka juga kami ucap berkat bagi orang tua kami. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka, toko dagangan mereka, hasil ladang, proyek tender bisnis mereka diberkati, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Maka juga Tuhan kami ucap berkat buat Gembala Sidang, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati umur panjang, sehat sempurna. Bahkan juga besok melayani sepanjang hari penuh kuasa. Ada tanda mujizat nyata lewat pelayanan minyak anggur. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati buat para leader kami, yaitu juga Pendeta Argo Pariaji, diberkati penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Besok melayani ada tanda kuasa mujizat Tuhan nyata. Berkati juga yaitu Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak, berkati seluruh anak-anak muda yang sudah melayani di ibadah Kamuda Buah Reges sore ini. Tuhan berkati supaya mereka boleh terus satu hati, satu roh, supaya satu tujuan, yaitu sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Maka berkati worship leader, berkati tim singer, berkati tim choir, berkati tim musik, berkati soundman, media, asyir, kolektan, semua yang sudah terlibat di dalam melayani Tuhan sore malam ini. Kami percaya semuanya tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap berkat bagi bangsa kami Indonesia, berkati biarlah belas kasihan-Mu, biarlah kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan terus berlimpah bagi bangsa kami, sehingga kami percaya nama Tuhan boleh dipermuliakan, terjadi hujan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak, berkati juga yaitu kota di mana kami ada tinggal, di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya setiap tanah yang kami pijak, tanah yang diberkati, diurapi, bahkan apa yang kami pegang kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung lipat kali ganda. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami berpisah satu dengan
yang lain, maka berkati setiap kendaraan yang kami gunakan, yang jalan kaki sekalipun, tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Akhirnya kami datang dengan berkat, kami sebentar pulang juga terima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga. Seperjamuan kudus, pesta di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu, sampai ku terima semua janji-janjimu, sampai ku terima semua janji-janjimu.